Salam, Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat Natal. Hari ini saya, Pendeta Pelimin Ginting, akan menyampaikan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus yang bertema Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum Yesus datang ke dunia, Dia adalah Tuhan Allah. Maka di kitab Perjanjian Lama, di kitab Nabi Yesaya, di kitab Yesaya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Allah yang menjadi manusia ke bumi ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan di sana bahwa Yesus itu yang akan datang menjadi manusia itu, yaitu dia dikatakan pemerintahan ada di bahunya, dan dia juga disebut penasehat ajaib, lalu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ternyata benar semuanya apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 ini semua digenapi, bahwa kedatangan Tuhan itu yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu, semua apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu, waktu Tuhan itu, waktu Yesus itu jadi manusia di bumi ini, terbukti semua. Dikatakan tadi itu pemerintahan ada di bahunya. Benar, dia mengajarkan bagaimana cara memerintah. Amin. Yaitu cara tidak pakai tangan besi. Dan dikatakan kalau ingin menjadi terkemuka harus jadi pelayan lebih dahulu. Jadi betul-betul ya, pemerintahannya ada di bahunya, dan dia menjadi teladan, memberi contoh dia sebagai pemimpin, sebagai Allah di bumi ini, mempunyai teladan dalam hidupnya. Dia yang turun dari sorga, yang punya segala-galanya, tapi apa dia lakukan di bumi ini sebagai dia Allah, yaitu dia menjadi contoh, menjadi teladan. Dia katakan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu tahu bahwa Yesus selama di bumi ini dia hidup, dia seperti pengembara. Jadi dia tunjukkan bagaimana sikap seorang yang memerintah itu bukan memerintah dengan tangan besi, tetapi menjadi teladan, menolong orang, ya, berbelas kasihan. Amin. Nah, itu artinya pemerintahan ada di bahunya. Lalu yang kedua, penasehat yang ajaib. Benar, dia buktikan waktu dia di bumi ini bahwa semua nasihatnya benar, ya, untuk menjadikan kita manusia ini menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang baik. Yaitu apa? Penasihat ajaib. Banyak sekali ajaran-ajarannya, ya, bahwa dikatakan tidak usah kamu takut apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Lihat burung di udara, dipelihara oleh Bapamu di sorga. Dan lihat bunga bakung, tidak menenun, tapi indah. Yang hari ini ada, besok sudah layu. Jadi dia kasih nasihat bagaimana cara kita memenuhi segala apa yang kita makan dan minum, supaya kita mencari kerajaannya lebih dahulu, supaya kita tidak binasa, ya, mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu. Maka ditambahkan itu prinsip dari kerajaan Allah. Itu yang dinasehati. Dia berkata lagi nasihatnya yang selalu kita alami dalam hidup ini, jangan takut khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Lalu dia ajarkan kita supaya kita ini tidak perlu takut untuk hari esok, bahwa hari ini cukup kesusahannya hari ini. Bahkan di dalam doa Bapa kami diajarkan kita meminta makanan secukupnya hari ini, bukan sampai 5 tahun, 10 tahun kemudian. Bapak Ibu, itulah nasihat yang ajaib tadi. Dia juga mengajarkan jangan kita simpan hartamu di bumi. Dia katakan di bumi banyak ngengat dan pencuri.
Seringkali kalau hanya fokus kita numpuk-numpuk harta di bumi ini, tidur pun kita sulit, ya. Stres, takut uang kita hilang. Di mana hartamu, di situ hatimu, katanya. Jadi banyak nasihat-nasihat yang ajaib, ya, yang kalau kita turut, kita ikutkan nasihatnya, kita hidup berbahagia. Kita hidup, amin, kita hidup Bapak Ibu, amin. Dan juga yang ketiga, dia juga berkata bahwa dia Allah yang perkasa. Betul, dibuktikannya waktu dia hidup di dunia ini, ya, dia tunjukkan bahwa dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan, bahkan dia juga membangkitkan orang mati, Bapak Ibu, amin. Nah, bukankah itu bukti ketuhanannya? Kenapa bisa dalam nama Yesus orang sembuh? Kita sudah buktikan, kita sudah alami. Coba kalau kita pakai nama entah siapapun yang berkuasa di bumi ini, ya, tidak akan bisa sembuh. Ya, kalau ke dokter tentu karena pengetahuan. Tapi coba kalau dalam nama si Anu bisa sembuh, tidak. Tapi kenapa dalam nama Yesus sembuh? Itu menunjukkan dia Allah yang perkasa, amin. Luar biasa, ya. Dia bisa lakukan itu, dia lakukan mujizat. Bukankah itu membuktikan dia Allah yang perkasa? 5 roti 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang. Karena yang 5.000 orang itu duduk mendengarkan firman Tuhan, duduk mendengarkan dia. Tidak dibiarkannya kelaparan. Dia juga membuat tidak malu di pesta di perkawinan di Kana, ya. Kekurangan anggur, tapi karena dia diundang, dia buat mujizat. Makin lama anggurnya makin enak, Bapak Ibu. Inilah bukti-bukti kealahannya. Dia perkasa, Allah yang perkasa, amin. Haleluya, haleluya. Dan dia juga dinubuatkan dia adalah Bapa yang kekal. Betul, dia adalah Allah Alfa dan Omega. Benar, waktu dia jadi manusia, dia betul-betul seperti manusia, mengalami apa yang sebagai manusia. Dia betul-betul mati sebagai manusia. Tapi sesudah dikubur dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Bukankah itu membuktikan dia Bapa yang kekal, Allah yang kekal, amin. Haleluya, haleluya. Juga kedatangannya ke bumi ini salah satu yang sangat penting, yang terpenting. Di Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya kepada kita hidup yang kekal. Tidak ada satu pun yang binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Siapa yang bisa menjamin ada hidup yang kekal? Bukankah dia yang Bapa kita yang kekal itu, amin. Kita juga akan mengalami kekekalan bersama dia. Haleluya. Bapak Ibu ingat, hidup kita di dunia ini sampai 100 tahun pun gak bisa lagi, ya, jarang, amin. Tapi ingat, ya, roh kita hidup selama-lamanya. Bapa kita kekal, maka kita diselamatkannya. Dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita, supaya yang terutama adalah kita juga menjadi kekal selamanya bertemu dengan dia. Lalu yang terakhir, yaitu Raja Damai. Betul, ya. Cara supaya hidup damai hanya di dalam dia. Dia tunjukkan hanya di dalam Yesus, amin. Bapak Ibu, kalau mau rumah tanggamu diberkati, mau rumah tangga damai, bapak-bapak sudah diajarkan, sudah diberitahu bahwa di dalam dia, di dalam Yesus, haleluya, ya, kita mendapat damai, ya. Suami-suami bisa damai di dalam kalau Yesus yang dia sembah. Istri-istri damai kalau Yesus yang dia sembah. Anak-anak damai kalau Yesus yang disembah. Keluarga-keluarga bisa damai. Dia adalah Raja damai. Maka kepada Yesuslah kita semua tertuju supaya hidup kita damai, amin. Haleluya. Di luar Yesus tidak ada kedamaian, Bapak Ibu, amin. Oh, sekalipun banyak harta di dunia ini, sudah banyak kita lihat contoh tidak bisa dapat damai. Karena dialah Raja damai, hanya di dalam dia kita mendapat damai. Jadi puji Tuhan, inilah nubuatan tentang Yesus waktu dia betul lahir sebagai manusia di dunia ini. Kita sangat bersyukur. Kenapa? Kita bisa tahu bagaimana Allah kita itu. Kita bisa tahu kekuatan kuasanya. Kita bisa tahu sifat-sifatnya. Amin. Padahal Allah itu luar biasa, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa jangkau, tetapi dia mau menyatakan diri. Sehingga ketika dia datang ke dunia ini, Maria dia pakai menjadi alatnya. Dia pakai rahim Maria.
yang penuh Roh Kudus, ya. Yesus yang dikandung Maria itu penuh Roh Kudus. Haleluya Bapak Ibu. Dan Maria bersedia melahirkan Yesus, tidak takut. Ini pesan yang terakhir saya sampaikan, apa yang dipesankan oleh malaikat kepada Maria, jangan takut melahirkan Yesus. Ini pesan juga kepada kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Jangan takut kita membawa Yesus dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Haleluya. Biarpun saat ini masa-masa sulit seperti ini, kita sudah hidup di dalam kesulitan ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ini latihan kepada kita supaya memperkuat iman kita dengan mengalami COVID-19 ini. Ini adalah latihan sampai hari ini kita bisa hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa keadaan zaman ini tidak akan menjadi lebih baik. Di 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Memang kita harapkan yang baik, tapi kita sudah dilatih menghadapi kesulitan di 2020 ini. Maka tetap hati kita kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah berita Natal. Jangan takut, Immanuel, Allah beserta kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang saya kasihi. Tuhan, mari Tuhan, berita Natal yang sudah Kau sampaikan kepada Maria, supaya jangan takut, itu yang kami dapatkan daripadamu, sehingga kami sudah melewati masa-masa sulit di tahun ini. Sampai hampir selesai tahun ini, kami melihat bagaimana penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami tidak takut menjadi saksi-Mu, membawa Yesus dalam hidup kami, sehingga banyak orang percaya kepadamu. Karena Engkau Allah yang dari surga menjadi manusia, Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba memberkati orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati. Amin. Saya Pendeta Pelimin Ginting, Gembala GBI Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3 Binjai, dan kami para pemuja mengucapkan